Perkenalkan, nama saya Catherine Tiffany Manurung dengan NIM 42332300015, kelas PSM 23A. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang uji makanan, amilum, glukosa, protein, dan lemak. Praktikum uji makanan adalah untuk mengetahui zat yang terkandung dalam suatu jenis bahan makanan. Umumnya, uji makanan ada 4, yaitu uji amilum, uji glukosa, uji protein, dan uji lemak. Zat makanan tersebut dibutuhkan oleh tubuh sebagai sumber nutrisi. Bahan makanan tersebut juga dapat diolah oleh tubuh dan digunakan di dalam proses metabolisme yang akan menjadi sumber tenaga untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Alat yang dibutuhkan dalam praktikum ini adalah yang pertama tabung reaksi dan raknya, pipet tetes, cawan Petri, mortal, spatula, pembakar bunsen, penjepit tabung reaksi, Lugol atau kalium iodida, kertas buram, benedi, bioret NaOH dan CuSO4, korek api, serta tisu. Kemudian bahan-bahan yang dibutuhkan adalah yang pertama kacang hijau, yang kedua nasi, yang ketiga kemiri, yang keempat putih telur, yang kelima pisang, dan terakhir adalah margarin. Untuk prosedur kerja terdapat 4. Yang pertama adalah uji amilum. Kita ambil 6 jenis bahan makanan yang sudah dipersiapkan sebelumnya, lalu haluskan jenis bahan makanan yang berbentuk padat. Letakkan setiap jenis bahan makanan yang sudah dihaluskan ke dalam cawan Petri yang berbeda. Beri tanda untuk masing-masing jenis bahan makanan, lalu tetesi Lugol atau kalium iodida pada masing-masing jenis bahan makanan. Dan kita amati perubahan warna yang terjadi pada setiap sampel bahan makanan itu, dan kita catat hasilnya. Kemudian yang kedua adalah uji lemak. Langkah kerjanya yaitu persiapkan kertas buram, lalu oleskan jenis bahan makanan yang telah disiapkan. Beri nomor tingkat transparansi kertas buram, nomor 1 untuk kertas buram yang paling transparan, dan seterusnya. Kemudian amati dan catat hasilnya. Prosedur kerja yang ketiga yaitu uji glukosa. Yang pertama, siapkan 6 tabung reaksi di dalam raknya. Lalu ambil 6 jenis bahan makanan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian haluskan jenis bahan makanan yang berbentuk padat. Kemudian masukkan jenis bahan masakan yang sudah dihaluskan pada masing-masing tabung reaksi. Beri tanda untuk masing-masing jenis bahan makanan. Kemudian beri 5 tetes benedi pada setiap jenis bahan makanan tersebut. Panaskan tabung reaksi di atas bunsen sambil digoyang dan didiamkan sebentar. Kita amati perubahan warna yang terjadi pada setiap sampel makanan dan catat hasilnya. Prosedur kerja yang terakhir adalah uji protein. Langkah kerjanya, siapkan 6 tabung reaksi di dalam raknya. Kemudian ambil 6 jenis bahan makanan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Haluskan jenis bahan makanan yang berbentuk padat. Kemudian masukkan ke dalam tabung reaksi. Beri tanda untuk masing-masing jenis bahan makanan tersebut dan berikan 3 larutan CuSO4 pada setiap bahan makanan. Panaskan tabung reaksi tersebut sambil digoyangkan dan didiamkan sebentar. Kita amati perubahan warna yang terjadi pada uji protein ini. Maka dari praktikum yang telah dilakukan, terjadi perubahan pada sampel makanan. Pada sampel makanan yang mengandung amilum, setelah bahan makanan ditetesi kalium iodida, terjadi perubahan warna menjadi biru kehitaman. Yang kedua, pada sampel makanan yang mengandung lemak, setelah sampel diletakkan di atas kertas buram, entitas menjadi transparan. Pada sampel makanan yang ketiga yang mengandung glukosa, setelah diberikan tetesan benedi, sampel berubah menjadi warna merah putih. Dan yang terakhir, pada sampel makanan yang mengandung protein, sampel yang diteteskan dengan 10 tetes bioret mengalami perubahan warna menjadi merah keunguan. Sekian materi yang saya paparkan. Jika ada kesalahan, saya minta maaf dan semoga bermanfaat.